pertanyaan hukum. Karena pertanyaan hukum ini sangat gampang, maka pertanyaan hukum ini saya hanya tujukan untuk mahasiswa hukum seluruh Indonesia. Tidak perlu para sarjana hukum menjawab, karena sudah jelas jawabannya sebenarnya, yaitu apakah tergolong kerugian negara kalau belum ada uang negara 1 sen pun yang keluar, kalau belum ada 1 rupiah pun uang negara yang dirugikan? Apakah itu kerugian negara? Dan oleh karenanya, apakah itu perbuatan korupsi? Pertanyaan ini terkait dengan kasus Budi Said, Crazy Rich Surabaya. Budi Said sekarang ini diadili dalam perkara korupsi, dituduh merugikan negara terkait emas diskon seberat 1,1 ton. Budi Said mendalilkan PT Antam berjanji akan memberikan dia emas diskon, yaitu masih kurang 1,1 ton. Tapi sampai hari ini PT Antam belum menyerahkan 1,1 ton emas tersebut, 1 ons pun belum diserahkan. Padahal sudah keluar putusan Mahkamah Agung sampai tingkat PK memerintahkan PT Antam harus menyerahkan 1,1 ton. Malah sebaliknya, justru Budi Said sekarang diadili dalam perkara tindak pidana korupsi, dituduh merugikan negara 1,1 ton. Padahal 1 ons pun belum diterima oleh Budi Said emas tersebut. Mungkin ini pertanyaan hukum kepada junior-junior tahun kedua Fakultas Hukum. Saking ringannya, saking gampangnya jawabannya. Masalahnya yang mengadili itu dan yang mendakwa ini adalah para senior-senior sarjana hukum. Kok bisa sedih negara hukum kita ini, sedih. Dan suatu saat keluarga Anda bisa jadi korban seperti Budi Said. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita dalam acara topik cerdas hukum akan membahas tentang kegagalan Hotman Paris dalam kasus Budi Said, teman-teman ya. Yang berjudul ahli PKPU tidak paham hukum pidana ya. Jadi gini teman-teman ya. Teman-teman tadi sudah mendengar video sebelumnya ya, di mana Hotman Paris berbicara, dia bingung, dia bilang kan, masa nggak ngerti sih ini korban. Jadi dia selalu berbicara bahwa Budi Said ini sudah menang di pengadilan ya, 21 hakim menyatakan dia tidak bersalah, bla 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 bla. Ya, padahal ini bukan hanya tentang hukum ya, sesuatu yang logika yang sangat simpel teman-teman ya. Yang saya rasa Hotman harusnya tahu kalau dia sering beli Antam ya, sering beli logam mulia ya. Cuma ya seperti saya bilang teman-teman ya, dia tuh emasnya kalau beli bukan emas logam mulia, dia nggak pernah beli Antam mungkin gitu. Kenapa saya bilang dia nggak pernah beli Antam? Karena dia merasa bahwa it's okay untuk Budi Said itu mendapatkan diskon 15-20% beli emas di Antam. Kalau teman-teman tahu, emas Antam itu dia jualan logam mulia, teman-teman ya. Logam mulia batangan, yang dimana itu adalah logam mulia 24 karat murni ya. Jadi harga di sana itu seperti harga kurs ya. Ada harga beli dan harga jual. Tidak pernah ada diskon, teman-teman ya. Camkan, tidak pernah ada diskon. Jangankan 15-20%, teman-teman. 1% aja nggak bisa. 1% aja nggak bisa. Ya, saya bulan lalu baru beli 50 batang ya, yang customize untuk saya berikan ke karyawan dan ke subscriber kita, teman-teman ya. 50 batang. Itu saya bilang, saya bukan beli banyak nih, 50 batang. Diskon dong, berapa kek? 1%, 2%, 5%. Nggak ada diskon, Pak, kata mereka. Jadi beli banyak pun nggak ada diskon. Ya, apalagi beli dikit gitu ya, nggak ada diskon. Intinya absolutely no discount ya. Jadi dari sini aja harusnya Hotman kalau dia pernah beli logam mulia Antam, dia tahu bahwa nggak ada diskon di logam mulia. Jadi kalau Budi Said bilang dia dapat diskon 15-20%, ini yang menjadi tanda tanya, bagaimana dia bisa memperoleh diskon ya. Dan orang yang berpikiran logika
ya ini opini, logika ya teman-teman ya, berpikiran logika, akan mengetahui bahwa ini kemungkinan diduga ada kong kali kong sama orang dalam ya. Dan itulah yang terjadi dalam kasus Budi Said, teman-teman ya. Jadi dia sampai nantangin, sampai waduh bawa bukunya Budi Said seolah-olah kerja. Saya tanda tanya sama Hotman lu dibayar berapa sih ya sama Budi Said? Acting kau bagus sekali Hotman, bagus sekali. Saya yakin kok dalam lubuk hati yang paling dalam, Hotman tahu bahwa Budi Said adalah penjahat dalam lubuk hatinya. Tetapi karena dia dapat duit, otak dia harus berpikir, bagaimana gue merubah dari penjahat menjadi sosok korban kriminalisasi. Ya. Dia mau bikin bahwa ini seolah-olah korban kriminalisasi sehingga bisa bebas, teman-teman ya. Dia masukinlah dalil-dalil hukum ya. Coba kita lihat teman-teman ya, berita di media biar jangan dibilang Alvin Lim ini mencemarkan atau Alvin Lim ini asal ngomong di sini ya. Kita lihat teman-teman beritanya dari Hotman Paris. Jadi ini ada judulnya di tv1news.com ya teman-teman. TV One News, nih teman-teman bisa lihat, news.com, ya, Hotman Paris endus aroma kriminalisasi Budi Said dalam kasus emas Antam. Saya bacakan teman-teman ya. Jadi Hotman Paris menyangkakan nih bahwa ini kriminalisasi nih kata dia kan. Pengadilan Tipikor menggelar sidang lanjutan emas Antam 1,1 triliun dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said. Kuasa hukum Budi Said Hotman Paris Hutapea menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka adalah hal paling aneh di dunia. Sebab Budi Said telah memenangkan gugatan pidana dan perdata. Dalam perkara ini lanjut Hotman, total 21 hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi telah menyatakan Budi Said adalah korban penipuan pegawai Antam. Ini kasus raneh kata dia ya. Putusannya sudah inkrah, tiba-tiba dalam kasus ini dianggap korban, bukan dianggap korban tapi pelaku. Dia bilang seperti itu ya, karena belum pernah ada dikasih, belum pernah ada kerugian negara, berarti tidak ada korupsi kata dia ya. Ini kan anggapan dia ya, anggapan Hotman ya. Tapi kalau jaksa kan pasti berbeda. Ragam keanehan dalam perkara ini membuat Hotman menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Dengar ya. Jadi Hotman bilang, sepertinya kasus ini memang sengaja dilontarkan untuk mencegah agar jangan sampai Budi Said berhasil memenangkan eksekusi putusan perdata di mana dia menang, dia bilang situ ya. Jadi dibilang bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap kliennya ya, teman-teman. Jadi bagaimana Hotman yang katanya ahli pidana bilang ini kriminalisasi, ini bukan penjahat di situ ya. Hebat sih, hebat. Actingnya hebat di situ, actingnya. Tapi nggak akan menang teman-teman lawan kejaksaan ya. Kita lihat teman-teman berita bagaimana saya bilang Hotman ketika menangani perkara Budi Said ini, Hotman gagal total. Dia tidak mendapatkan simpati dari hakim. Kedua, dia sering ditegur hakim, dimarahin hakim. Ya, dia nggak ngerti prosedural hukum acara pidana. Jadi pidana itu ada hukum pidana dan hukum acara pidana. Ya, Hotman sama sekali tidak punya clue tentang hukum acara pidana. Ya, nggak tahu apakah dia udah lupa atau dia memang nggak ngerti hukum acara pidana. Ya. Jadi seharusnya Hotman Paris tuh kuliah hukum lagi ya. Kuliahlah di fakultas saya lah itu, STIH Gunung Jati ya. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati. Gak usah universitas yang mahal-mahal, gak usah Hotman. Ya, di STIH aja kamu nanti pasti diajarin kok itu hukum acara pidana ya. Jadi kuliah lagi di STIH, ambillah weekend class lah kalau nggak ada waktu hari biasa ya. Nah, kita bacakan di sini teman-teman ya, bagaimana Hotman ini diomelin sama hakim teman-teman ya. Ini bukan hoak ya teman-teman ya, bukan hoak, bukan pencemaran nama baik. Ini adalah berita di Detik News. Jadi bukan dari Alvin. Alvin mengutip apa yang dikatakan oleh Detik News. Hakim sidang Budi Said tegur Hotman Paris gegara panggil Anda kepada ahli. Majelis Hakim menegur Hotman Paris saat sidang kasus dugaan rekayasa. Hakim menegur Hotman yang merupakan kuasa hukum Budi Said gegara memanggil saksi ahli dengan sebutan Anda. Selama undang-undang belum direview oleh MK itu berlaku sebagai hukum positif enggak? Tanya Hotman Paris. Ya monggo silakan, saya tidak ahli dalam bidang tersebut, saya serahkan kepada yang mulia, jawab siswa. Ya udah kalau nggak mau jawab oke. Pertanyaan berikutnya, Anda tahu tentang, kata Hotman, dipotong hakim. Hakim lalu memotong pertanyaan Hotman yang memanggil siswa dengan sebutan Anda.
Hakim meminta Hotman memanggil siswa dengan sebutan ahli. Saksi, jangan bilang Anda. Dari tadi saudara penasihat hukum, tegur Ketua Majelis Hakim Tony Irfan. Hotman meminta maaf. Dia lalu melanjutkan pertanyaan ke siswa dengan panggilan ahli. Sorry, Pak ahli, saksi atau ahli sih, nanya lagi dia. Ya teman-teman, jadi di sini teman-teman kelihatan bahwa, mohon maaf ya, Hotman Paris itu nggak ngerti hukum acara pidana. Di hukum acara pidana itu dijelaskan, kalau saksi fakta kita sebut dengan panggilan saksi. Kalau ahli dengan panggilan ahli, nggak ada panggilan saksi ahli, nggak ada, atau Anda nggak boleh. Ya hanya ahli, sebutan ahli. Ya. Orang yang tahu ini, lawyer yang tahu ini hanyalah lawyer yang tahu dan sudah belajar hukum acara pidana, teman-teman ya. Dan nampaknya Hotman Paris mungkin waktu itu ketika belajar hukum acara pidana, apakah lagi bolos atau lagi selingkuh sama Maria Bilina, saya nggak tahu nih ya. Saya nggak tahu kenapa kok sampai beliau tuh nggak tahu loh. Padahal katanya advokat kondang nomor 1 di Indonesia ya. Kita balik lagi teman-teman ya. Kalau ini tadi dia diomelin hakim, ditegur hakim. Nah ini ada lagi hakim menegur dia lagi teman-teman ya. Jadi setiap persidangan ini Hotman ini antara buat ulah karena dia merasa dirinya itu hebat, atau memang dia nggak ngerti teman-teman ya. Ini insiden kedua teman-teman di sidang Budi Said. Hotman Paris celetuk tak waras di sidang Budi Said. Hakim beri teguran. Majelis hakim menegur pengacara Hotman Paris Hutapea gara-gara ucapan saat bertanya ke saksi dalam sidang kasus korupsi. Teguran disampaikan hakim saat Hotman mencecar korporat sekretari Syarif Faisal Al-Qadri. Mulanya Faisal mengaku tak tahu terkait surat keterangan penyerahan emas 1,1 ton. Hotman mengaku pusing mendengar jawaban Faisal. Anda tahu nggak bahwa surat keterangan tersebut sudah dinilai? Jadi dia ngomong Anda lagi. Harusnya dia ngomong saksi. Saksi tahukah Anda? Ya. Di sini aja dia udah ngawur ya. Diakui sebagai barang bukti sah, bla bla bla. Dijawab oleh Faisal, tidak tahu Pak. Kalau sebelumnya saya baru melihatnya di April 2024. Pusing mau nanya apa lagi kalau semua tidak tahu majelis, gimana ini? Ya, dia bingung. Ya, yang namanya sanggah itu hak dari saksi. Ya. Jadi lawyer tuh harus pinter-pinter probing. Pinter-pinter mencari agar supaya bisa keluar itu jawaban dari mulutnya dia, ya kan? Nah, kelihatan bahwa Hotman ini tidak menguasai ilmu untuk mencari informasi atau menggali keterangan, teman-teman ya. Karena itu ada keahliannya khusus ya. Cara-cara interogasi itu ada khusus. Makanya kalau Anda dipanggil polisi, kadang polisi menanyakan hal yang sama bisa 2, 3, 4, 5 kali. Kenapa? Polisi mau tahu kalau kamu jawabannya ada berbeda aja berarti Anda bohong di situ ya. Karena biasanya orang berbohong itu orang yang ingat jawabannya. Nah, ketika ditanya berulang-ulang bisa aja dia lupa dengan jawabannya, teman-teman ya. Makanya ada strategi untuk probing atau strategi untuk menginterogasi. Nah, kelihatan bahwa Hotman ini tidak memahami di sini ya. Jujur aja, udah 38 tahun jadi pengacara, belum pernah ada saya lihat perkara korupsi nggak ada kerugian negara. Lah, bukannya nanyain saksi malah dia bilang perkara korupsi nggak ada kerugian negara, nggak ada kerugian negara, itu terus ya yang di Hotman. Bertanya lagi ke Faisal, namun lagi-lagi Faisal mengaku tak tahu dan Hotman mengaku pusing. Apakah Anda tahu bahwa direksi tahu nggak? Oh, hebat benar cabang Surabaya penjualan meningkat banget. SOP menyatakan 2M tapi di sini 10 miliar. Bahkan katanya nasabah ini ada 114 pengusaha, semua kayak gini. Pernah nggak mendapat perhatian? Nggak pernah ditanyakan Surabaya gitu loh. Tahu saudara? Tanya majelis hakim. Nggak tahu saya. Jawab Faisal. Oke deh, nyerah gua majelis. Pusing gua. Timpa Hotman. Ngomong kayak begini di pengadilan. Ini kan sangat nggak profesional ya teman-teman ya. Jadi kalau memang nyerah ya udah diem aja, ngapain ngomong nyerah gua, majelis pusing gua. Ya kan emangnya majelis bakal peduli lu pusing atau kagak. Hotman kembali bertanya dan kelakar, lebih baik pensiun sebagai pengacara jika Faisal kembali menjawab tak tahu. Oke, kalau Anda tidak tahu mending saya pensiun deh. Ini antam pusing karena sudah mau dieksekusi putusan PK, tiba-tiba di level atas koordinasi dengan kejaksaan. Ya sudah, kita bikin aja pidana seolah-olah dia melebihi 58 kilo. Pertanyaan saya, pidana ini baru dibikin, pernah nggak ada surat bayar, lalu sekarang tiba-tiba pernah nggak cecar Hotman Paris? Saya nggak tahu Pak, jawab Faisal. Hotman lalu menyebut menjadi tidak waras mendengar jawaban Faisal.
Hakim pun menegur Hotman agar bertanya menggunakan bahasa yang beretika dalam persidangan. Jadi teman-teman, ya, sangat normal bagi lawyer itu ketika bertanya, ya, melontarkan kata-kata yang tidak etika, ya. Karena dia sedang berusaha membela kliennya dan dia sedang berusaha untuk mencari tahu, gitu loh. Sampai kalau dalam hal ini kan si Hotman stres sendiri, ya. Jadi bertanya adalah salah satu hak yang diberikan kepada pengacara dalam pasal 17 Undang-Undang Advokat. Jadi itu tidak bisa tidak dilakukan. Emang tupoksi kamu apa sebagai manusia sangat waras, misalnya kamu kalau orang kelebihan, kata Hotman Paris yang kemudian dipotong hakim. Saudara penasihat hukum, kita tidak boleh, ujar hakim Majelis Tony. Aku yang tidak waras jadinya Pak, sahut Hotman Paris. Kita boleh mencari sesuatu apa yang menjadi kepentingan saudara. Dibilang ya, kita boleh mencari tahu sesuatu apa yang menjadi kepentingan saudara, tapi tolong dengan dibahasakan dengan tata etika, saudara tertetap suatu persidangan ini. Terima kasih, mohon maaf, ujar Hotman Paris. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Hotman Paris ini nggak bisa mengambil simpati hakim, nggak bisa probing klien, nggak tahu cara mengorek jawaban dari saksi di sini ya, nggak tahu cara memanggil ahli di situ teman-teman ya. Kelihatan sangat tidak kompeten, sangat tidak profesional. Jadi saya bingung gitu loh ya. Budi Said, lu bayar Hotman berapa? Kalau mahal, waduh, lo kena jebakan Batman, ya. Oke, teman-teman, kita di sini bukan mau ngeledek Hotman ya, kita mau kasih penilaian yang objektif tentang Hotman Paris, teman-teman. Kita lanjut lagi nih, teman-teman ya, kita lanjut lagi. Hotman Paris ngaku pusing gua usai cecar, hakim tegur lagi. Nah, jadi ada sidang lagi nih dari Kumparan ya teman-teman ya. Kalau tadi dibilang gak waras, di sini Hotman Paris ngaku pusing usai cecar saksi kasus. Jadi kelihatan banget ya, dia pusing lah, dia apalah, dia ono lah, dia inilah. Dan yang terakhir teman-teman, akibat kegagalan Hotman ya, nih teman-teman, kita bisa melihat bagaimana tuntutan jaksa, ya. Jadi ini berita di detik.com 13 Desember yang lalu, ya. Berjudul Budi Said dituntut 16 tahun penjara di kasus korupsi jual beli emas. Waduh, 16 tahun, bos. Pengusaha yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, Budi Said dituntut 16 tahun di kasus jual beli emas. Jaksa meyakini Budi melakukan korupsi dan tindak pidana TPPU. Dengar ya, teman-teman. Jadi kata jaksa, bukan korban kriminalisasi, tapi dituntut karena meyakini Budi melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ya, uang dari mana lu triliunan? Gue tanyain lagi Budi Said, nyolong, ngerampok, korupsi. Oh, ternyata korupsi. Kata jaksa nih ya, korupsi, makanya lu dituntut 16 tahun. Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan. Jaksa menuntut Budi dengan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan. Dia juga dituntut membayar kerugian negara sebesar 58,135 kg emas atau setara dengan 35 miliar. Ya, serta 1,136 ton emas antam atau setara dengan 1 triliun. Mengatakan harta benda Budi dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Namun jika tidak mencukupi akan diganti dengan 8 tahun kurungan. Sadis. Lu kalau kagak bayar 1,1 triliun, lu akan kena 8 tahun kurungan. Berarti 16 plus 8, 24. Mantap. Sorry ya. Sorry. Hukuman TPPU itu maksimal 15 tahun. Ya. Kalau korupsi, betul, bisa seumur hidup, bisa hukuman mati, teman-teman ya. Tapi kalau sewa pengacara, sekelas Hotman Paris, tuntutannya 16 tahun plus subsidiar 8 tahun, sih gue mendingan kagak sewa Hotman Paris. Ya. Ini mah, tanpa pengacara juga tuntutannya sama. Ya, ada atau nggak ada Hotman, sama aja ini. Makanya saya udah bilang kemarin itu sama Nopi ya.
Lu jangankan satu pengacara Hotman Paris, ya. Lu panggil 1000 Hotman dari Sabang sampai Merauke, ya. Hotman Sitompul, Hotman Sihotang, Hotman Hutapea, ya, Hotman Wijaya, Hotman Ketek, Hotman Kutuk, ya. Lu panggil semua tuh, Hotman Pasar, Hotman Preman, seluruh macam Hotman di Indonesia, ya, lu panggil. Hotman London, ya, Hotman Lenteng Agung, di situ lu panggil semua, ya. Lu lawan Alvin Lim gak akan menang. Karena kenapa? Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm ini adalah paling jago dalam hukum pidana. Ya, saya merasa diri saya paling hebat di hukum pidana, spesialis saya di hukum pidana. Ya, sedangkan saya tahu banget Hotman itu spesialisnya di hukum PKPU. Kalau lu mau pilot, kalau lu mau bangkrut, kalau tuh lu mau berangkutin orang, ya, lu ke Hotman deh. Hotman ahlinya tuh mempilotkan, ya kan. Dia tahu banget gimana cara bangkrutin sebuah perusahaan. Itu dia tahu banget. Karena dia ahli PKPU. Ya. Tapi kalau udah ngomong ke pidana, lu hire Hotman, ya wassalam deh. Ya kan, inahilahi aja deh kalau menurut gue. Karena kenapa? Ya kan, kenapa? Sama aja kayak lu sakit jantung, mesti di bypass, dibedah. Tapi lu datangnya ke dokter ahli penyakit kelamin. Ya kan? Yang ada nanti jantung lu kena herpes. Ngerti ya teman-teman ya? Inilah yang terjadi kalau Anda salah memilih lawyer. Untuk urusan pidana Anda datang ke Hotman, wah repot situ ya. Akhirnya jadi Budi Said, ya. Mestinya bisa dihukum rendah, lu dihukum dituntut 16 tahun, Bo. Plus subsidiar 8 tahun. Wih ya, Bo. Ya kan nggak mungkin aja Budi Said keluarin 1 triliun untuk bayar subsidiar ya, kecuali dia nanti pinjam uang dulu tuh sama Novi. Novi kan juga digugat sama LQ 1 triliun ya teman-teman ya. Pinjam dulu duitnya biar dia keluar dulu gitu, nanti giliran dia bantuin. Ya cobalah, itu kan sesama kliennya Hotman ya, bisa saling bantu ya. Jadi teman-teman, apalagi lawannya cuma Novi. Aduh, gila. LP kayak begituan. Badah. Pencemaran nama baik. Wah. Gini. LP pencemaran nama baik tuh begini bagi gue. Ya. Coba dong lu cek dong rekor gue sebelumnya. Udah pernah nggak belum dilaporin pencemaran nama baik? Kan lu tahu Hotman juga udah sebut kan. Jalan nggak? Jalan nggak? Itu P19 mati itu. Ya. P19 itu udah di P19. Ya. Dan banyak yang laporin, bukan hanya jaksa. Polisi juga ada yang laporin saya. Ya. Raja Sabta Oktohari juga ngelaporin saya. Ya. RSO itu laporin saya. Dia kurang kuat apa, kurang hebat apa. Dia orang yang sangat top. Ya. Pejabat yang sangat top. Ya. Dan bukan cuma hanya RSO. Banyak yang lain yang laporin saya. Ya. Nggak ada yang jalan tuh pencemaran nama baik. Karena mana bisa dibilang pencemaran nama baik ketika saya sedang menjalankan tugas. Ya. Itu orang nggak waras aja yang nggak ngerti hukum, dia boleh lapor. Tapi apakah laporannya akan naik atau enggak? Tidak akan naik di situ. Mark my word, ya, Novi, nggak akan naik laporan lu. Lu boleh pakai saksi ahli 1000 orang, ya nggak akan naik. Ya, kita lihat aja nanti, ya toh. Gue mau lihat sampai kemana laporannya. Saya tinggal mintakan gelar perkara kok. Nanti mintakan gelar perkara, panggil ahli di sana, kita berdebat di gelar perkara. Bisa stop SP3, gampang. Ya, karena apa? Saya ahlinya dalam bidang pidana, bos. Ya, jadi lu boleh minta tolong Pablo, jangankan 1000 pengacara. Lu cari 1 juta pengacara bantuin lu, ya. Gofur, lu panggil 1 juta pengacara lawan Alvin Lim seorang. Gua gak akan takut, ya. Dan jangan bilang gua akan kabur, saya nggak kabur, ya. Saya ini sudah gagal ginjal dari kapan-kapan. Lo orang juga udah tahu, udah gue kasih tahu ya. Dan dalam proses pencarian donor, karena satu-satunya cara bukan cuci darah untuk menyembuhkan, tapi harus cangkok ya. Nah untuk cangkok itu butuh yang namanya donor. Yang namanya donor nggak bisa langsung cepat 1 menit kita mau terus butuh jadi, nggak ada. Antriannya itu bertahun-tahun. Makanya saya bisa dalam beberapa bulan mendapatkan itu sudah miracle, sudah mukjizat dari Tuhan. Ya. Jadi kalau memang ada donor mau ikhlas, terus ada waktu, kenapa saya nggak buru-buru saya cangkok kan di situ ya. Kecuali memang nggak ada donornya, kayak kemarin-kemarin belum ada donor ya kita tunggu dulu, kita cari teman-teman ya. Jadi ini agar supaya teman-teman tahu ya,
Nggak usah berprasangka buruk. LP Novi itu kecil. LP Novi itu kecil, ya bagi saya itu kecil. Itu bukan hal-hal besar, ya. Apalagi saya tahu di situ unsurnya nggak terpenuhi, alat buktinya nggak ada di situ ya. Sangat mudah untuk mematahkannya, teman-teman. Oke, kita nggak bicara tentang Novi, hari ini kita berbicara tentang Hotman Paris, teman-teman ya. Jadi dalam kasus Hotman Paris ini Anda bisa melihat dan Anda bisa belajar. Ya. Mohon maaf ya, ngapain Anda bayar-bayar lawyer semahal Hotman Paris? Kalau Anda bisa bayar yang lebih murah di LQ Indonesia Law Firm, tapi dengan kualitas yang lebih baik, teman-teman ya. Jadi kalau Anda mengalami masalah pidana, datanglah ke LQ Indonesia Law Firm. Karena LQ Indonesia Law Firm itu ahlinya dalam pidana ya. Terbukti kita sudah banyak sekali menetapkan orang sebagai tersangka yang kita laporin, dan kita berhasil membebaskan orang-orang yang dikriminalisasi di situ, teman-teman ya. Sedangkan Hotman tentu saja tidak berani dia melawan pihak kepolisian atau melawan pihak kejaksaan, teman-teman ya. Jadi itu memang nature-nya dia, ya memang nature-nya dia. Jadi teman-teman harus tahu, teman-teman harus paham hal tersebut ya. Makanya kenapa klien-klien gede ya, seperti contoh nanti bentar lagi juga ada satu kasus yang akan menyedot perhatian media, yaitu kasus Panji Gumilang ya. Teman-teman tahu kasus Panji Gumilang adalah seorang pendiri yayasan juga ya. Tapi kalau Panji Gumilang beda, dia yayasannya sukses, teman-teman ya. Uangnya triliunan, beda sama Novi ya, teman-teman ya. Yang uang donasi 1,3 miliar punya orang aja dia ambil itu, teman-teman ya. Jadi beda kelas lah. Yang satu kelas TRI, yang satu kelas U ya. Nah, di sini teman-teman kita melihat bagaimana pentingnya memilih seorang lawyer. Anda salah pilih lawyer, hidup Anda akan sengsara ya. Seperti Budi Said. Budi Said ini salah milih lawyer. Ya, dia pilih Hotman Paris, yang dimana Hotman Paris berseberangan sama saya. Ya, otomatis setiap Hotman Paris bicara apa, saya skak terus, teman-teman ya di situ ya. Pusing dia di situ ya. Bahkan ketika kliennya itu pakai handphone di dalam penjara, saya laporin dia ya. Saya laporin ke menteri di situ ya, supaya ditindaklanjutin di situ, teman-teman. Jadi disinilah kawan-kawan ya, Anda belajar hukum, sedikit-sedikit Anda belajar hukum. Ya, bahwa di dalam pidana itu ya, jaksa dan hakim kalau Anda sudah ditahan, kemungkinan Anda lepas slim to zero. Apa ya artinya slim to zero? Mendekati tidak mungkin, teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman, 99,999% Budi Said akan dinyatakan bersalah, akan divonis bersalah oleh pengadilan negeri ya. Mark my word ya. Benar saya atau benar Hotman? Berhasilkah Hotman melepaskan Budi Said? Atau benarkah Alvin Lim bahwa Budi Said akan tetap di penjara dan divonis bersalah? Ya, kita nantikan jawabannya, teman-teman ya, dalam closure-nya, teman-teman. Tapi dari sini kita melihat bagaimana kejatuhan Hotman Paris sudah dekat, teman-teman ya. Predikat dia sebagai pengacara terbaik sudah lengser, teman-teman ya. Terbaik dari mana? Kalau klien lu dihukum seumur hidup, dihukum 20 tahun penjara kayak Teddy Minahasa ya. Kalau klien lu dihukum 16 tahun, dituntut 16 tahun di situ ya. Aduh, jangan sebut nama lu pengacara deh. Ya, itu mah bukan pengacara itu. Itu mah tukang nyinyir doang yang kerjanya datang ke pengadilan jadi kayak badut. Ya, saya bilang Hotman itu penampilannya seperti badut. Kenapa? Badut tuh warna-warni, teman-teman. Pernah lihat badut di pesta nggak? Kalau Anda pernah lihat badut di pesta ya, seperti Hotman. Agak buncit-buncit dikit di situ ya. Kalau badut-badut di TV itu yang saya lihat agak buncit-buncit. Terus pakaiannya warna-warni, teman-teman ya. Nah, kalau Anda lihat Hotman tuh nggak pernah berpakaian tuh monoton, nggak pernah. Selalu warna-warni dia, ya kayak pelangi di situ. Nah, hari ini merah, besok ungu, ya, besok orange di situ ya, besok merah muda. Pokoknya warna-warni deh kayak badut lah, itulah teman-teman ya. Makanya saya bilang dia seperti badut. Dan juga kenapa bagi saya itu Hotman itu badut? Karena ya saya ngelihat dia tuh pengen ketawa, mukanya tuh lucu banget gitu, imut lucu. Aduh,
Kalau ketemu tuh pengen gue cubit gitu pipinya. Hotman, lu lucu banget sih Hotman. Gitu loh ya. Itu loh gitu. Jadi ya asal teman-teman tahu aja ya. But anyway, tetap ya sebagai sesama rekanan saya hormat kok sama Hotman. Oke Hotman? Ya. Simpen kekayaan lu, nanti kita adu kaya ya. Oke, mau adu kaya apa nih? Mau adu kaya apa ya? Nanti di-spill aja Hotman. Ya, lu simpen dulu duit lu yang banyak kan. Nanti kalau lu kalah, lu bilang lagi. Ya kan, lu adu kayanya gua nggak dipersiapkan gitu ya. Lu siapin dulu deh. Duit lu berapa banyak nanti kasih tahu. Oke? Terima kasih dan salam cerdas hukum.